Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil di mana saja berada. Kembali kita berjumpa dalam siaran Renungan Tabura Injil. Yang pada kesempatan ini juga kita berada dalam bulan Bina Keluarga. Karena itu pembacaan Alkitab bagi kita terangkat di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kembali bersama siaran Tabura Injil, firman Tuhan akan ditaburkan untuk menjadi perenungan bagi umat Tuhan, di mana saja pemirsa yang mengikuti siaran Tabura Injil berada. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus kami minta pertolongan-Mu menyertai kami dalam seluruh rangkaian pelayanan renungan yang berlangsung di saat ini. Kiranya Engkau menjamah seluruh kehidupan pribadi yang mengikuti siaran ini, sehingga dari bagian renungan ini semua mendapat kesempatan untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, melalui segala kasih karunia Allah yang dialami, dirasakan, tetapi juga yang dijalani dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa, urapi, berkati dan kuduskan hamba-Mu, tapi juga seluruh pemirsa yang mendengar, mengikuti, biarlah semua diberkati oleh firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, semua akan mendapat bagian di dalam kehidupan dan akan menjadi terpelihara dengan baik. Lalu firman ini akan terus menjadi bagian yang dilaksanakan di dalam seluruh kehidupan sepanjang masih ada kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Lalu dengarkanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami telah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan firman Tuhan mengikuti renungan dalam bulan Bina Keluarga. Pada kesempatan ini kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian perikop pembacaan, Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita, pemirsa Tabura Injil yang Kristus Yesus kasihi. Tema renungan bagi kita dalam merenungkan firman Tuhan dan menjalankan bulan Bina Keluarga di 7 September 2020 adalah bagaimana Tuhan perlindungan kita. Tema dalam renungan yang dinyatakan
bagi kita melalui pembacaan di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 akan memberikan kita arah untuk bagaimana merenungkan, bagaimana memahami, bagaimana mengenal Tuhan sebagai pelindung yang dapat melindungi kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ada sebuah cerita yang dapat mengantarkan kita untuk memahami bagaimana kita melihat Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita. Di dalam sebuah keluarga mempunyai yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Ketika seorang ibu ada di dalam keadaan mengandung, dia akan menjaga kandungannya supaya tetap aman sampai di mana waktu Tuhan untuk kelahiran bayinya, semua keluarga akan ikut terlibat di dalam menjaga. Ketika anak itu sudah lahir, semua keluarga, bapak dan mama akan memberikan perlindungan, akan mengasuh, akan membimbing, menuntun, sehingga anak ini dalam proses pertumbuhannya tetap ada dalam keadaan sehat dan baik. Seorang anak saja bisa dijaga oleh kedua orang tuanya dengan baik. Di dalam masa pertumbuhannya sampai bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja dan dewasa, tetap ada di dalam pengawasan Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan orang tua. Orang tua akan mengawasi keluar masuknya anak itu dengan segala aktivitasnya. Orang tua akan memenuhi segala kebutuhan anak itu, sehingga anak itu merasa aman dan nyaman, merasa berbahagia, mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya. Apalagi dengan Tuhan yang adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Tuhan tidak memilih kasih, Tuhan tidak melihat dari derajat, Tuhan tidak melihat dari pekerjaan, Tuhan tidak melihat dari tingkatan ekonomi, tetapi bagaimana Tuhan menyatakan kasih itu kepada semua orang. Karena dia adalah perlindungan bagi kita, dia adalah pelindung, dia adalah penjaga, dia adalah penolong di dalam hidup kita. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal 11 tadi, ayat 1 sampai 7 akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita belajar mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan yang menjadi pelindung bagi kita? Siapa itu Tuhan yang menjadi tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita bersandar? Dia adalah Tuhan Allah kita. Tuhan yang memberikan kekuatannya, memberikan berkat yang menyertai, melindungi dan menjaga dalam setiap bagian kehidupan yang kita lewati. Oleh karena itu, pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita belajar berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan seperti apa? Kita terus ada di dalam Tuhan. Kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam peribadatan kita, baik di tengah keluarga ataupun di dalam rumah Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan di mana saja. Kita selalu mengasihi Tuhan. Kita membuka diri untuk menerima Tuhan di dalam hidup kita. Supaya Tuhan senantiasa menjadi pelindung bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan di mana saja saudara berada. Kita akan menjalani kehidupan kita di tengah dunia. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, persoalan, masalah. Kita juga diperhadapkan dengan berbagai hal-hal yang menjadi bagian di mana mengajak kita, mempengaruhi kita untuk keluar dari iman percaya kita dan menaruh harapan kita bersandar kepada hal-hal duniawi yang bersifat gelap atau hitam, yaitu kekuatan di dalam kuasa kegelapan. Banyak orang berharap dan bersandar pada kekuatan dan kuasa-kuasa dunia sehingga mereka tidak melihat Tuhan sebagai pelindung yang sejati. Tuhan mempunyai kekuatan lebih dari segala kuasa di dunia. Tuhan memberi kesempatan dan waktu bagi kita untuk mengalami suatu pertobatan, keluar dari kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan dunia yang buruk, yang sebenarnya bersifat sementara, yang sebenarnya bersifat sesaat, tetapi tidak memberikan keuntungan di dalam hidup. Sebab ketika kehidupan berakhir, kita juga akan mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Untuk itu, kepada pemirsa di mana saja saudara berada, mari dalam siaran Renungan Tabura Injil sebagai pelayan firman, saya mengajak,
Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berbalik kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sandaran, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kuasa yang dapat menghidupkan, yang dapat memampukan kita berdiri di atas tumpuan kita sendiri. Kita mampu melangkahkan kaki kita, menapaki hari-hari hidup kita dalam damai dan sukacita yang diberikan. Tuhan memberi perlindungan bagi kita, Dia juga yang akan memberkati hidup kita. Ketika kita hidup taat dan setia, ketika kita hidup memperhatikan segala ketetapan-ketetapannya, segala kasih setianya, kita terus mendengar firman Tuhan, memotivasi hidup kita untuk berada di dalam jalan Tuhan, pasti kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan itu secara nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kita melalui pemazmur yang menegaskan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Itu mengungkapkan bagaimana Dia satu-satunya Allah yang dapat menjawab segala pergumulan hidup kita, yang dapat menjawab doa-doa kita, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yang dapat menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, jika kita bersandar kepada sesuatu yang mempunyai sifatnya sesaat, tidak akan memberikan jaminan bagi kita. Tetapi jikalau seluruh hidup kita, pribadi, keluarga, kita bawa kepada Tuhan, kita hanya berlindung, berharap dan bersandar pada Tuhan, di dalam Tuhan pasti kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, akan memampukan kita untuk melewati setiap bagian kehidupan di dalam damai dan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan mengawasi setiap hidup kita. Kemana kita melangkah, di mana kita berada, kita duduk, kita berdiri, atau kita berjalan. Di sana mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena itu kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Tetapi mari, di dalam kehidupan, di dalam seluruh perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita hargai waktu Tuhan, kita hargai kesempatan Tuhan, kita terus meminta supaya Tuhan terus melindungi dan menjaga kita. Jangan sampai kita biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Kita tidak pernah meminta Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah meminta Tuhan berperkara atas hidup kita. Lalu ketika hidup ada dalam kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan tertentu, kepada siapa kita harus memohon, kepada siapa kita harus meminta. Sementara mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, mengawasi setiap gerak-gerik kita. Baik orang-orang yang melakukan kebenaran dalam hidupnya, maupun orang-orang yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dan diberkati Tuhan, mari melalui renungan Tabura Injil ini, kita belajar untuk mengenal siapa itu Tuhan. Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan membenci orang yang hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan membenci orang yang selalu mengutamakan dirinya, mengutamakan egonya, mengutamakan kesombongannya lebih daripada Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang selalu melakukan kejahatan terhadap orang lain, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Tuhan tidak menerima kehidupan yang selalu mementingkan segala kebiasaannya, kemudian tidak menghiraukan dan tidak mementingkan kehidupan orang lain. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada kesempatan ini untuk bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan yang teguh, pelindung yang teguh di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengalami damai, kita bisa mengalami sukacita, kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dari waktu ke waktu. Siapapun kita, apapun yang pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah kedudukan kita dalam sebuah jabatan ataupun kita sebagai masyarakat biasa, tentulah semua kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari, jangan berharap dan bersandar kepada dunia, sebab dunia tidak memberi keselamatan. Tetapi ketika kita berharap, bersandar dan menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita, maka keselamatan itu akan menjadi milik kita. Kita akan tetap diselamatkan untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu dan kesempatan. Jangan kita sia-siakan iman kita. Kita percaya, tetapi kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai pelindung di dalam hidup kita.
Pemirsa Tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar merenungkan firman Tuhan dengan baik supaya kita menjadi orang-orang yang dapat melihat tindakan dan sikap Tuhan terhadap kita, di mana Tuhan bertindak secara adil dalam kehidupan kita untuk memberikan segala yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus ada di dalam Tuhan, kita terus menjadikan Tuhan sebagai pelindung bagi hidup kita, pribadi, hidup rumah tangga kita, bahkan persekutuan jemaat. Kita terus membangun hubungan di dalam Tuhan dan kita menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita. Kita jangan mencari Tuhan hanya sekedar, tetapi kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai orang atau Tuhan sebagai Allah yang selalu memimpin hidup kita. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, memacu kita untuk terus membangun iman kita di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam hidup kita, untuk mengantar kita, untuk memampukan kita, untuk ada bagi kita di setiap waktu. Dengan begitu, maka kita telah menyembah Tuhan dengan benar dan baik. Demikian firman Tuhan dalam renungan Tabura Injil bagi kita di saat ini. Kiranya Tuhan, sumber perlindungan kita, akan selalu menyertai dan melindungi, menolong kita untuk dapat menjalankan kehidupan kita di dalam kebenaran, di dalam kasih, untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera di mana saja kita berada. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, di mana saja saudara berada, jangan lupa terus mengikuti siaran renungan Tabura Injil yang akan menjadi berkat untuk menolong, bahkan menguatkan iman percaya kita untuk terus menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini.